Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih tetap semangat ya dalam mempersiapkan ujian SKB CPNS. Nah, di sini di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal tentang kemampuan khusus. Nah, poinnya pada asuhan keperawatan jiwa. Nah, jadi di sini video kali ini bisa dipelajari bagi teman-teman baik itu formasi perawat terampil maupun yang perawat ahli pertama. Nah, karena asuhan keperawatan jiwa ini ada di kisi-kisi dari perawat terampil dan juga ada di perawat ahli pertama. Baik, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal di kesempatan kali ini. Kita awali dari soal pertama. Seorang pasien dengan gangguan kejiwaan jenis skizofren mengaku mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya akan dibunuh. Pasien sangat cemas dan tampak gelisah. Sebagai seorang perawat keperawatan jiwa, tindakan awal yang tepat untuk menangani pasien ini adalah A. Menenangkan pasien dengan memberi obat penenang untuk tidur. B. Meningkatkan interaksi dengan pasien dan mencoba mengalihkan perhatian dari hal-hal yang didengar pasien. C. Memberikan pemahaman rasional kepada pasien tentang suara yang didengarnya. D. Membiarkan pasien berbicara dengan bebas untuk mengungkapkan perasaannya tanpa gangguan. Atau opsi jawaban E. Mengisolasi pasien dari orang lain agar tidak menambah kecemasannya. Jadi di soal pertama ini ada pasien dengan gangguan skizofren ya teman-teman. Kemudian pasien ini mengaku mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya akan dibunuh. Nah, dari keluhan pasien ini, dari yang saya garis bawah ini, jadi kita bisa simpulkan kalau pasien ini mengalami masalah apa yang terkait tentang keperawatan jiwa, yaitu adalah masalah mengenai halusinasi, ya halusinasi pendengaran. Karena di sini disebutkan kalau pasiennya mengaku mendengar, nah dia mengaku mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya akan dibunuh. Nah, berarti itu masuk ke halusinasi pendengaran. Nah, maka apa tindakan yang kita lakukan pada pasien tersebut? Baik, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang paling benar adalah di opsi jawaban B. Nah, yaitu meningkatkan interaksi dengan pasien dan mencoba mengalihkan perhatian dari hal-hal yang didengar pasien atau menghardik atau dialihkan. Nah, ini adalah untuk pasien dengan masalah keperawatan atau diagnosis keperawatannya yaitu halusinasi pendengaran. Ya, jadi jawabannya adalah opsi jawaban B. Selain itu, memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan yang aman dan tenang, serta mendekati pasien dengan sikap empatik adalah tindakan yang tepat. Nah, itu ya. Jadi, tapi lebih pentingnya di sini karena pasien yang di sini mengalami halusinasi pendengaran, nah maka apa yang kita lakukan itu adalah mengalihkan perhatiannya terkait dari hal-hal yang didengar oleh pasien tadi. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal kedua, seorang pasien dengan gangguan kejiwaan mengalami gejala depresi berat, seperti perasaan putus asa, tidak berguna, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai. Dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa pada pasien ini, perawat harus memperhatikan hal berikut kecuali A. Memberikan dukungan emosional yang berkelanjutan. B. Mendorong pasien untuk berbicara tentang perasaan dan keinginan mereka. C. Menjaga komunikasi dengan keluarga.
untuk memastikan dukungan sosial yang memadai. D. Menghindari percakapan tentang masalah emosional atau perasaan pasien yang bisa memperburuk keadaan. Atau yang E. Memastikan pasien mendapat pengobatan yang sesuai dengan pengawasan profesional. Nah, teman-teman bisa mencoba dulu ya, kira-kira jawabannya apa. Hati-hati ya, di sini ada keterangan kecuali ya. Oke. Nah, di kasus nomor 2 ini disebutkan kalau ada pasien jiwa dengan gejalanya adalah depresi berat ya, depresi berat. Kemudian dengan keluhannya apa? Ada perasaan putus asa, merasa tidak berguna, kemudian kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai. Nah, ini tanda-tanda bahwa pasien ini mengalami apa ya? Itu adalah mengalami masalah harga diri rendah atau HDR ya, karena di sini ada perasaan putus asa, tidak berguna, kemudian kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai. Hati-hati ada keterangan kecuali. Nah, di sini. Baik, kita lihat pembahasannya pada soal kedua ini. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi jawaban B ya, yaitu menghindari percakapan tentang masalah emosional atau perasaan pasien yang bisa memperburuk keadaan. Oke, kita lihat kalau pasien pada soal kedua ini kan mengalami depresi berat. Nah, maka seharusnya yang dilakukan adalah apa? Yaitu mendengarkan perasaan pasien, kemudian memberi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Nah, hati-hati di opsi D. Nah, kita menghindari percakapan tentang masalah emosional itu malah bisa membuat pasien merasa diabaikan. Jadi jangan, karena di sini ada menghindari ya. Nah, karena kecuali di sini ada menghindari, seharusnya kita malah memberikan memberikan dukungan terkait tentang masalah emosionalnya. Karena dengan dukungan emosional yang aktif, kemudian adanya komunikasi terbuka, dan pemberian dukungan sosial itu menjadi peranan yang penting dalam penanganan pasien-pasien dengan masalah depresi. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban D. Sedangkan opsi jawaban A, B, C, dan E ini adalah yang bisa kita lakukan pada pasien dengan kondisi seperti pada kasus. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Seorang pasien dengan gangguan kecemasan generalisasi mengeluhkan rasa cemas yang berlebihan terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, keluarga, dan kesehatan. Pasien sulit mengontrol kecemasan tersebut, meskipun sudah diberi penjelasan rasional. Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat adalah A. Memberikan obat anti-ansietas ya, sesuai resep dokter. B. Menenangkan pasien dengan teknik relaksasi dan pernapasan. C. Mengarahkan pasien untuk menghindari situasi yang memicu kecemasan. D. Memberikan edukasi tentang penyebab kecemasan secara rinci. Atau yang E. Menghindari interaksi dengan pasien untuk mengurangi stres. Di kasus nomor 3 ini ada pasien dengan masalah yaitu kecemasan generalisasi. Yang dikeluhkan di sini adanya rasa cemas yang berlebihan, lebih spesifiknya ke masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan masalah kesehatan. Dan kemudian pasien di sini juga sulit mengontrol kecemasan tersebut. Perhatikan pertanyaannya adalah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat ini apa? Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang opsi jawaban B ya. Karena tindakan pertama berarti tindakan yang segera kita lakukan. Yaitu apa? Yaitu dengan cara menenangkan pasien dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam, melalui seperti nafas dalam. Teknik relaksasi dan penafasan itu maksudnya adalah latihan nafas dalam. Supaya apa? Supaya pasien menjadi lebih rileks dan lebih tenang.
Baru kemudian setelah pasiennya sudah mulai agak tenang, baru kita bisa melanjutkan intervensi yang berikutnya. Tapi tindakan pertamanya adalah bagaimana pasien ini supaya lebih tenang dulu dengan kita ajarkan teknik relaksasi tadi. Lanjutkan soal keempat, seorang pasien dengan gangguan kepribadian ambivalen mengunjungi klinik kesehatan jiwa. Ia sering menunjukkan sikap bertentangan, misalnya menyatakan ingin sembuh, namun di sisi lain sering menghindari perawatan. Apa yang perlu dilakukan oleh perawat untuk memberikan asuhan yang tepat pada pasien ini? A. Mengabaikan sikap ambivalen pasien dan tetap fokus pada perawatan. B. Menggunakan pendekatan yang lebih tegas untuk mengubah sikap pasien. C. Memberikan waktu bagi pasien untuk berbicara dan menggali perasaannya lebih lanjut. D. Menuruti setiap keinginan pasien agar tidak terjadi konflik. Atau yang E. Membiarkan pasien memilih terapi mana yang mereka inginkan tanpa intervensi. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang opsi jawaban C, yaitu adalah memberikan waktu bagi pasien untuk berbicara dan menggali perasaannya lebih lanjut. Nah, karena pada soal nomor 4 ini, pasiennya di sini adalah memiliki kepribadian ambivalen, artinya memiliki kepribadian ganda yang bertentangan. Nah, di sini sudah disebutkan contohnya, misal pasien ingin sembuh, tapi di sisi lain dia tidak mau mengikuti perawatan terkait tentang proses penyembuhannya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, yang dilakukan adalah bagaimana kita di sini mampu ya. Dan perawat juga perlu bersabar dan memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengeksplor perasaan mereka. Nah, harapannya dengan BASP yang baik, dengan pendekatan yang empatik juga, maka dapat menimbulkan rasa trust antara si pasien dengan perawat. Nah, sehingga nanti apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan oleh si pasien bisa tersampaikan dengan jelas kepada si perawat tadi. Soal selanjutnya, kita sudah masuk ke soal kelima. Seorang pasien dengan gangguan bipolar sedang dalam fase manik. Ia menunjukkan perilaku yang sangat aktif, berbicara cepat, dan sulit untuk diajak bekerja sama. Sebagai perawat, langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan pasien adalah A. Mengabaikan gejala ini karena fase manik adalah bagian dari gangguan. B. Memberikan obat penenang untuk menenangkan pasien. C. Mengatur lingkungan yang tenang dan membatasi rangsangan eksternal yang berlebihan. D. Mengajak pasien berbicara lebih banyak agar mereka dapat mengekspresikan dirinya. Atau yang E, yaitu memberikan pengertian tentang kondisi mereka dan mendorong untuk beristirahat. Di soal kelima ini ada pasien dengan masalah atau gangguan adalah bipolar. Nah, ini juga yang lagi tren saat ini ya, adanya masalah bipolar. Nah, sedang dalam fase manik pada pasien itu. Sehingga ciri-cirinya adalah pasiennya berperilakunya sangat aktif, berbicara cepat, dan sulit untuk diajak bekerja sama. Nah, sebagai perawat, apa langkah pertama yang harus dilakukan pada pasien ini? Yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Nah, ini juga perlu diperhatikan pertanyaannya. Yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi jawaban C, yaitu adalah mengatur lingkungan yang tenang dan membatasi rangsangan eksternal yang berlebihan. Oke ya, jadi karena pada pasien-pasien dengan gangguan bipolar, apalagi pada fase manik, biasanya pasien ini mengalami peningkatan energi. Perilakunya menjadi aktif, menjadi impulsif, dan mengalami gangguan tidur. Nah, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mampu untuk
mengatur lingkungan yang tenang, mengurangi rangsangan yang berlebihan, dan memberikan pengawasan yang ketat. Nah, itu adalah langkah awal untuk menjaga atau memastikan dari keselamatan pasien. Nah, karena pasien-pasien bipolar yang sedang dalam fase manik ini resiko tinggi untuk melakukan perilaku impulsif atau yang menyebabkan celaka. Nah, jadi jawabannya yang opsi jawaban C. Baik, ini ada sekilas info bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian SKB CPNS. Nah, baik itu yang formasi perawat terampil atau D3 maupun yang NES atau perawat ahli pertama. Nah, di sini ada kelas online berbasis WhatsApp. Nah, jadi setiap harinya akan ada pembahasan latihan soal yang disampaikan oleh mentor terkait tentang kisi-kisi sesuai aturan Menpan yang terbaru ya. Ada kemampuan umum, ada kemampuan khusus, yaitu setiap hari antara Senin sampai Jumat. Nah, dan di setiap minggunya itu juga akan diadakan mini tryout. Dan di kelas ini juga dilengkapi modul e-book terkait kisi-kisi yang sesuai dari terbaru, yaitu yang tahun 2024. Nah, jadi bagi teman-teman yang berminat, silakan mumpung masih ada kesempatan harga promonya dan masih ada kuotanya, silakan teman-teman langsung registrasi di link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung hubungi di WA dari admin ya, dari Saktia Institute, silakan. Baik, kita sudah sampai di penghujung video pada pembahasan kali ini. Semoga beberapa latihan soal tadi menambah amunisi, menambah semangat teman-teman untuk mempersiapkan ujian SKB yang akan sebentar lagi dimulai. Ya, tentunya di sini kami selalu mendoakan supaya harapan dan cita-cita teman-teman semuanya bisa lulus menjadi ASN. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.